diberikan kesehatan, nikmat bernafas sama Allah. Tanpa nikmat itu kita hari ini tidak bisa berkumpul di sekolah kita ini. Jadi setiap hari kewajiban kita setiap bangun pagi itu kita harus bersyukur masih diberikan nafas, kekuatan berjalan kaki, naik motor dan sebagainya untuk sampai di sini. Oke, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang P5. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Saya minta satu orang kesediaan untuk memimpin doa. Siapa Cinta atau Cinta? Baiklah teman-teman, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi agar semangat kita pagi ini kembali lagi, kita mau stretching dulu. Semuanya berdiri. Berdiri sangga. Melakukan pertanyaan. Ada yang pernah dengar apa itu P5? Pernah. Apa? Ya, pernah dengar kata P5. Kira-kira P5 itu kepanjangan dari apa? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang, jadi kalau P5 itu ada banyak tema. Ada gaya hidup berkelanjutan, ada suara demokrasi yang kemarin kita lakukan, ada apa lagi? Bangunlah jiwa dan raganya, ada kewirausahaan, ada apa lagi? Kearifan lokal, baru ada rekayasa dan teknologi. Itu yang saya tahu. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang tema bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya adalah bullying atau perundungan. Adik-adik, siapa di sini yang pernah mendengar kata bullying atau perundungan? Saya rasa bukan hal yang asing lagi ya. Ya. Oke. Kalau begitu, apa pengertian bullying itu? Ada yang tahu? Bullying atau perundungan, atau ibu dia jaga babuli pasai, itu bullying. Bully atau bullying atau perundungan, apa pengertiannya? Ada yang tahu? Oke. Kalau belum ada yang tahu, saya akan jelaskan. Bullying itu menyakiti secara berulang-ulang seseorang. Nah, itu namanya bullying. Kira-kira kalian pernah melihat kejadian bullying di sekolah ini? Tidak. Ada? Oke, ada yang pernah melihat? Ada yang pernah mengalami sendiri? Tidak ada. Diri sendiri ada pernah dibully? Tidak. Tidak? Ada yang lain ada tidak? Di sini pernah dibully atau membuli? Tidak ada. Pernah jadi pelaku atau korban? Tidak. Tidak ada? Oke. Sebentar saya akan tayangkan apa itu bullying. Mungkin bisa membuka lebih banyak wawasan kita. Oke. Kira-kira kalau kita
contoh, Bayu, mana ini bodoh sekali. Contoh itu bullying, ya. Ketika kita jadi korban bullying, apa bahaya dalam diri kita? Coba. Membalas perlakuan. Bisa membalas. Apalagi? Membalas. Oke, ada lagi. Ketika kita hanya kita pertama diam ketika dibully, tapi lama-kelamaan kita akan membalas. Apa yang akan kita lakukan? Lama-lama kita sebagai korban itu seperti dalam sekolah saya. Ya, karena saya ini seperti disudutkan oleh teman-teman kelas, kan? Ya. Itu dampak buruk dari bullying. Jadi terjadilah putus sekolah. Yang paling berakibat fatal, dia akan menghilangkan nyawanya karena dianggap tidak berguna lagi hidup di dunia. Oke. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu bullying, saya akan memutarkan film pendek tentang kejadian bullying. Silakan di ini kisah nyata, tapi dibuat dalam kartun. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menuntut diriku. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku menjadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan, Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu ngelamun di kelas. Berkata dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain dengan di sosial media pun mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tuanya. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Habis itu. Sudah ini ya? Sudah klimaks deh. Aku barusan buat mainan bagus loh. Tadang! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Udah gitu, suka nganterin orang serenanya lagi. Udah, biasa. Kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Gitu, sedang baca apa kau? Namanya seru sekali bukumu itu. Emangnya buku apa yang kau baca ini? banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono bukan orang. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto,
Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ibu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Dari tayangan video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu perundungan? Ada di situ dijelaskan tadi. Perundungan itu adalah apa? Perilaku agresi yang tujuannya menghina atau menyakiti seseorang berulang kali. Ya. Jadi jangan anggap bagi kita itu kita hanya bercanda, tapi bagi dia itu menghina. Bahkan seperti video tadi, sampai anak ini sudah tidak sekolah lagi. Itu dampak dari perundungan yang berulang-ulang kali, dampak buruknya. Jadi saya harap setelah itu kalian bisa mencegah perundungan di sekolah ini. Oke, baik. Kita masuk pada jenis-jenis bullying atau perundungan. Oke. Ini jenis-jenis perundungan. Jadi ada 4 jenis perundungan. Yang pertama fisik. Fisik itu tahu kan? Fisik ini langsung menendang, memukul, mendorong atau mengambil barangnya orang lain atau merampas. Bukan HP, itu perundungan. Hal sekecil itu. Karena begini, ketika kalian bawa pegang HP, saya ambil, dia tidak senang kan? Kemudian yang kedua, verbal. Verbal itu tidak menyentuh, tapi dalam omongan. Contoh, menghina. Contoh, menyapa. Menghina. Menghina ini buruk sekali, atau hitam sekali, jelek sekali, itu menghina. Kemudian mengejek, sama. Mengancam. Dan yang terakhir, menyebarkan gosip. Nah, pasti itu ada di sini. Pernah kan dari 2 jenis bullying ini kalian pernah mengalami atau melihat? Pernah? Pernah. Oke, lanjut. Jenis bullying yang ketiga, sosial. Contoh, mengucilkan. Bagaimana itu mengucilkan? Ada yang tahu? Mengucilkan bagaimana? Contoh di kelas. Teh Bayu. Gak usah aku tamanin Teh Bayu. Jadi Bayu itu dia anggap dirinya sendiri. Ada yang video pertama? Aku tidak punya teman lagi di sekolah ini. Itu mengucilkan orang. Itu termasuk perundungan. Kemudian menyebarkan rumor. Teh Bayu itu ada bapak pencuri umpamanya. Padahal dia tidak bapak pencuri istilahnya. Ketika cuma Mbak Ami pukuli Sapa atau Bayu minta tolong ambilkan punya tas. Teh Bayu sudah Teh Bayu ada bapak pencuri punya tas. Itu menyebarkan rumor yang tidak jelas, masuk juga dengan menyebarkan gosip, hal yang memang belum terbukti. Kemudian membuat malu orang lain di depan umum. Jadi ketika kita menegur teman kita, usahakan jangan tegur dia di depan umum. Contoh, Ain, pokoknya dikasih, Ain nggak punya resta buka, dia mau kan? Ya. Apa nih? Dia tidak mau yang jawabnya cuma titik. Tapi ketika dia batalkan di kelas, Ain nggak punya resta buka, bukan seorang sama mata memandang, semua menangis di air. Dari situlah
dia sudah nggak sekolah, lama-lama di Ain kalau sudah paling punya CDI warna baju, umpamanya sampai segitu kan? Sampai segitu, permainan kita anggap itu bercanda, tapi bagi orang lain itu merupakan penghinaan, jangan sampai. Kemudian elektronik, oke, ini mengirim pesan atau postingan yang mengancam, memalukan atau melecehkan melalui media sosial atau internet. Banyak sekarang ini kalian pengguna media sosial aktif kan? Apalagi di FB. Kalau di IG itu mungkin tidak terlalu banyak, tapi di FB semua, bahkan aib sendiri, aib suami, istri, orang terlalu diumbar. Ya, itu termasuk juga bullying atau perundungan. Iya kan? Ya. Ketika dia malu, karena pernah ada video, mungkin kalian pernah lihat, itu iklan di TV. Ketika dia memperbaiki motor, ada air apa? Kalau di motor itu ada air apa? Ada punya bensin atau apa? Dia taruh di meja. Di situ ada orang tua mama, karena haus dia mau minum. Tapi dia DP anak ada sempat lihat, jadi dia ada kasih bagian gelas. Ada dia rekam. Anak durhaka. Orang tua minum kata langsung. Nah, terpostinglah semua. Memang sebanyak yang menghujat. Dasar anak durhaka tidak tahu diri, bagian. Sedangkan orang pelaku itu dengan DP itu tidak tahu menahu. Datanglah orang-orang menjadi lihat, ternyata aku ini sudah dihina mati-matian di internet. Mereka tidak tahu cerita sebenarnya itu bukan air, tapi itu bensin yang minum. Dia ada kasih keluar. Begitu. Jadi jangan. Nah, ini kan seperti pelajaran lalu menghindari hoax. Ini dampak perundungan bagi korban. Yang pertama emosional, kecemasan, depresi, rendah diri dan rasa takut. Orang depresi tidak? Bagaimana? Karena dia selalu ditekan. Dia entahlah mau bilang dia gila, dia tidak gila. Dia entahlah, pokoknya dia kemudian rendah diri dia sudah tak percaya diri lagi. Kita sudah masuk di kelas, soalnya orang membuka masalah kita. Kemudian rasa takut, rendah diri, rasa takut. Dia takut, dia tidak bisa menyaingi teman-teman dalam kelasnya. Kita ini bodoh sekali, kita tidak ada mau teman yang kita, tidak ada mau satu kelompok dengan kita, karena kita bodoh. Itu dia berdampak. Kemudian fisik, ini sakit kepala, masalah perut dan batuk dan masalah. Di akademik, prestasi belajar menurun, absen dari sekolah dan kesulitan berkonsentrasi. Dia menghayal. Contoh, umpamanya di Alia tidak ada yang berteman tadi. Saya bagi kelompok, Kesia, Alia, Cinta. Kalau Kesia Cinta mak, saya dia, dia tidak tahu. Dia sama dia sudah pas sekolah. Pas sekolah itu bagi kelompok kita dalam yang aman. Itu peruntungannya. Ya. Kemudian sosial, menjadi pendiam, menarik diri dari pergaulan dan mengalami kesulitan menjalin hubungan. Jadi ketika ada di kelas ini yang dia itu bosan-bosan terus, tolong dekati dia. Kenapa? Oke? Jadi jangan merasa diri kita lebih dari orang lain. Setiap orang hebat, setiap orang pintar pasti ada kekurangan, setiap orang yang kurang pasti ada satu kelebihan di dirinya. Jadi jangan merasa diri. Kata kasarnya sok tahu, ya. Tetap jangan. Saat kita itu saling menopang, pasti kita ada kekurangan dan kelebihan. Oke, dampak bagi pelaku. Ternyata dampak ini bukan hanya untuk korban, tapi untuk pelaku. Kemungkinan besar terlibat dalam perilaku kriminal di kemudian hari. Macam tadi itu siapa? Tejono itu, dia kan preman. Ketika itu tidak dibasmi, kita lalu di sekolah orang takut semua. Dia kemudian habis lulus kasar sombak tato, soalnya jadi preman di mana, sombak kita gitu. Itu dampak yang tidak baik sebenarnya. Mengalami masalah emosional seperti kemarahan, depresi dan kecemasan, ya sama. Kesulitan berhubungan, oke sama. Orang takut mau baku dekat preman kan? Sebenarnya baku tamanin dia. Dampak bullying bagi saksi, ternyata ada saksi juga. Saksi mungkin mengalami kecemasan dan stres, rasa takut untuk melaporkan perundungan karena takut menjadi target, rasa bersalah, penyebab terjadinya perundungan.
Ini penyebab ya, masih ada penyebab ternyata sampai kenapa orang itu dibully. Nah, ini cara mengatasi perundungan, komunikasi terbuka. Jadi kalau ada yang mengganjal dalam hati, curhat. Kemudian memberikan dukungan dan kasih sayang dari keluarga. Oke, sudah pada. Sekarang masing-masing kelompok membuat poster kampanye tentang anti perundungan. Setelah itu, kalian akan memposting poster tersebut di akun media sosial kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Paham? Oke, buat poster di Canva atau siapa yang suka bikin apa lagi? Cerita pendek terserah, atau demonstrasi kampanye terserah. Yang mana yang menurut kalian gampang, silakan dibuat. Baru why apa tambahkan judul. Oke, buat sebentar. Penting kakinya. Oke, kelompok 1 sudah posternya? Oke, jadi setelah ini kalian posting di akun media sosial kalian. Kalian mau posting di akun apa? Oke, Instagram. Oke, silakan. Tidak simpan dulu ya. Tipe. Demikian sama foto. Ekstra maksimal ini. Apa dengan Instagram? Instagram, oke. Jadi cerita ini posting. Mau bagiin? Iya tidak bisa diam. Stop bullying. Oh, di posting. Apa ada nama? Stop bullying. Baru DPM tadi di atas. Itu. Sudah? Posting. Jalan dulu. Oke.
Oke, lanjut kelompok 3. Sudah selesai posternya? Kalau sudah, oke. Kalian posting di media sosial. Yang mau pakai apa? Instagram atau Instagram. FB? Oke, Instagram. Oke. Hashtag stop bullying. Tidak usah. Oke. Tidak, terima kasih. Oke. Oke. Coba jangan lihat. Dia diminta langsung boleh sih. Boleh di rumah di luar sekolah Tidak usah. Tidak bisa di kamar itu anak Tidak. Oke. Baiklah, tiga kelompok ini sudah selesai memposting poster kampanye anti bullying di media sosial. Sudah, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Setelah kalian menyaksikan tayangan film pendek tadi, kemudian kalian membuat kampanye poster di akun media sosial, sekarang kita akan masuk pada tahap refleksi. Jadi saya akan membagikan LKPD per kelompok, silakan dikerjakan. Di lingkungan sekolahmu apa saja atau kegiatan yang aksi nyata itu yang tadi membuat kampanye tentang anti perundungan, itu salah satu aksi nyata mencegah perundungan. Jadi sih membuat mading tentang mading. Saatnya yang keempat. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Mari kita dengarkan pemaparan dari kelompok 1. Dipersilakan. Silakan moderator. Cekir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang stop bullying. Oke. Para pemateri, silakan. Pertama, pertanyaannya, menurut pengamatanmu apa saja contoh bullying yang terjadi di sekitarmu? Yang pertama, menghina atau mengejek fisik seseorang. Kedua, mendorong, menendang atau memukul. Ketiga, mengabaikan keberadaan seseorang dengan sengaja. Yang kedua, pertanyaannya, di lingkungan sekitarmu apa saja kegiatan yang aksi nyata dalam mencegah bullying
atau perundungan. Pertama, adanya kampanye kesadaran anti-bullying. Kedua, membuat poster anti-bullying. Ketiga, membuat peraturan anti-bullying. Nomor 3, menurutmu apakah warga di lingkungan SMA 1 Bulang Ulu telah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya mencegah bullying perundungan? Jawabannya, menurut pendapat kelompok kami, ya, karena adanya edukasi kebijakan tegas dan dukungan sosial. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita dengarkan pemaparan dari kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami kepada pemateri saya. Yang pertama, menurut pengamatanmu apa saja contoh bullying yang terjadi di sekitarmu? Yaitu seperti mengejek teman karena penampilan fisik, menyebarkan rumor negatif tentang orang lain, mendorong atau memukul teman tanpa alasan yang jelas, memunculkan seseorang dari kelompok pertemanan. Yang kedua, di lingkungan sekitarmu, apa saja kegiatan yang aksi nyata dalam mencegah bullying atau perundungan? Yaitu mengadakan kampanye anti-bullying di sekolah, membentuk kelompok pendukung bagi korban bullying, mengadakan sesi diskusi atau seminar tentang pentingnya saling menghormati, dan yang terakhir melaporkan tindakan bullying kepada guru atau pihak berwenang. Yang ketiga, menurutmu apakah warga di lingkungan SMA Negeri 1 Bulang Ulu telah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya mencegah bullying atau perundungan? Yaitu sebagian besar warga sudah sadar akan pentingnya mencegah bullying, tetapi masih ada yang perlu diberikan edukasi lebih lanjut. Kesadaran ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan perhatian guru terhadap siswa, namun perlu adanya peningkatan pengawasan agar tidak ada tindakan bullying yang terabaikan. Oke, terima kasih. Jadi dengan adanya kalian memposting, membuat kampanye anti-bullying, kalian telah melakukan langkah yang baik mencegah perundungan, dan saya berharap setelah mempelajari materi ini tidak akan ada perundungan di sekolah ini, terutama di kelas ini. Jadi jangan merasa diri lebih baik dan jangan merasa bahwa kita lebih baik dan mereka tidak baik. Jadi sekali lagi saya menekankan, setiap orang pun seburuk-buruknya orang mempunyai satu kelebihan, dan sebaik-baiknya orang tetap dia ada keburukan. Jadi kalau ada teman yang kalian rasa ya, dia belum boleh bersetara dengan kalian, rangkul dia. Tolong maju sama-sama kita kerja tugas atau apa begini. Baru ada juga lihat teman yang rupa murung, tolong dekati dia, tanya kenapa, ada apa, ayo sama-sama terang ke kantin, atau kita punya tugas belum selesai bagian, oke, terang sama-sama kerja tugas, oke? Jadi saling membantu supaya kalian akan menciptakan generasi-generasi terbaik anti perundungan, oke? Sampai di sini pertemuan kita, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Adik Bayu boleh pimpin doa? Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua kalian luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian.